Halo lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Aris Munarif bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Forum News Network. Tim hukum Ridwan Kamil Suswono memastikan akan mendaftarkan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Ini sampai sore ini ketika kita melakukan tapping ini, memang mereka belum menyerahkan gugatan itu, dan katanya kan batas waktunya sampai pukul 23.59. Jadi mungkin last minute begitu ya. Berarti ini kan secara aturan kelihatannya besar kemungkinan mereka ini akan ditolak ya gugatannya ini karena selisih suaranya kan jauh banget ya Bu Rocky ya, 10%, dan ketentuan yang ada itu kan maksimal selisih 1% baru bisa mengajukan gugatan. Tapi dengan kepastian bahwa mereka mengajukan gugatan artinya mereka ini masih berharap ada putaran dua dan Ridho itu bisa membalikkan perolehan suara. Ya, sangat mungkin ketika Pak Ridwan Kamil berkunjung ke Solo menemui Jokowi, mantan Presiden Jokowi, ada janji untuk dimenangkan. Dan karena dia kalah sekarang, maka tuntutan itu harus diwujudkan. Jadi kita bisa lihat, bisa deteksi dari awal bahwa memang Jokowi menginginkan Ridwan Kamil jadi gubernur DKI, tetapi gagal. Nah, kalau janji presiden itu dimengerti sebagai juga janji untuk melakukan operasi memenangkan Ridwan Kamil. Nah, kalau dia kalah, ya mestinya presiden merasa bahwa udahlah, itu memang dia belum cukup kuat untuk membaca politik Jakarta. Tetapi kalau sekarang terlihat bahwa dipaksakan supaya Ridwan Kamil itu masuk putaran kedua, itu artinya Jokowi memang menjanjikan habis-habisan, mungkin uang habis-habisan dijanjikan, atau jaringan kekuasaan atau jaringan-jaringan yang masih dia miliki itu akan dikerahkan, dan hasilnya adalah gagal. Kan kita mesti anggap bahwa kemampuan Jokowi itu untuk mengolah politik masih ada di dalam ambisi dia, masih ada dalam otaknya tuh. Dia berupaya supaya semua bupati tampil melalui direction dia tuh, tapi banyak yang memang gagal tuh. Nah, itu bedanya. Misalnya kita lihat ngapain Jokowi masih cawe-cawe soal pilkada dan pilgub misalnya kan. Harusnya Jokowi udah masuk menganalisis kayak SBY kemarin, dia menganalisis krisis di Suriah dengan perspektif yang sangat humanis itu. Kedalaman akademisnya ada, kemampuan untuk melihat peta perlawanan di Suriah dan impactnya pada stabilitas Timur Tengah itu diterangkan oleh SBY dengan baik. Kemarin saya lihat di CNN dari Chicago misalnya. Nah, kita harusnya membayangkan Jokowi ada di luar negeri, lalu pers bertanya tentang apa sebetulnya yang terjadi di Suriah, atau apa yang memungkinkan Jokowi bisa ambil bagian dalam rangka diplomasi untuk meneduhkan krisis Timur Tengah. Kan mesti begitu kan. Jadi mantan presiden itu harusnya berpikir melampaui peristiwa-peristiwa cetek, peristiwa-peristiwa dangkal di dalam negeri kan. JSB memberi contoh bagaimana seorang mantan presiden tetap beredar karena otak dan kepekaan dia terhadap kehidupan demokrasi itu tumbuh. Jadi SBY tetap melihat bahwa Indonesia sebetulnya mampu untuk ikut serta di dalam upaya penyelesaian masalah-masalah global kalau ada perspektif. Nah, kita balik pada Jokowi. Jokowi perspektifnya adalah ngumpulin relawan untuk memenangkan Ridwan Kamil. Kan jauh betul kan jarak intelektual dan jarak kepekaan terhadap kedudukan seorang mantan presiden kan. Jadi udah mantan tetapi tetap ingin cawe-cawe untuk hal-hal yang sifatnya remeh-temeh. Saya kira itu perbandingan awalnya kira-kira begitu. Nah, ini orang kan mulai khawatir kenapa mereka kemudian tetap memaksakan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan banyak yang curiga karena kelihatannya mungkin mereka akan all out dengan berbagai macam cara untuk tetap mengajukan gugatan dan memenangkan gugatan, kemudian berujung pada putaran kedua ini. Apalagi kan Jokowi punya intensi untuk cawe-cawe, dan kita semua orang paham bagaimana cara Jokowi itu bermain. Jadi bisa saja terjadi apa-apa pada MK, kemudian nanti juga kalau misalnya dikabulkan oleh MK di putaran kedua akan terjadi kecurangan yang masif. Kelihatannya ambisi untuk memenangkan itu masih ada. Jadi apa pentingnya sebetulnya membawa soal ini kembali ke Mahkamah Konstitusi? Toh orang akan anggap bahwa memang ada satu pletora baru permainan politik yang tidak jujur. Di mana di seluruh wilayah ada yang tidak jujur. Jadi kalau dibuka satu-satu itu artinya semua pilkada harus dibikin
format 2 putaran itu, menang apa tidak menang, pokoknya 2 putaran. Kan kita mau melihat bahwa jaraknya jauh sekali sebetulnya antara Ridwan Kamil yang 40 sekian persen dan Pram yang sebetulnya itu 60%, karena ini kan pertandingan antara yang pro dan anti Jokowi itu. Jadi kalau kita lihat suara Pram itu sebetulnya menangnya 60%, artinya tidak mau ada unsur Jokowi di situ kan. Dan itu juga yang bisa kita bandingkan bahwa kalau kita lihat Pram menang berapa? 50%. Oke. Jokowi menang berapa? 40%. Artinya 60% tidak pro Jokowi. Kan kita juga mesti lihat psikologi itu. Walaupun saya tahu ini soal statistik, tetapi kalau kita posting pikiran kita untuk menilai bahwa publik Jakarta itu 40% itu golput sebetulnya kan. Golput kenapa? Ya bukan kalau dia die hard dia pasti pilih Jokowi. Bahkan PKS saya kira yang die hard pun akhirnya tidak memilih calegnya Jokowi kan. Karena sebetulnya politik Jakarta itu harus didalilkan dengan cara yang berbeda, yaitu sinisme terhadap kekuasaan, sinisme terhadap cawe-cawe, dan sinisme itu mengental justru ketika Ridwan Kamil berkunjung ke Solo, dan itu penanda pertama bahwa publik menganggap banyak orang cuman anak kecil yang minta diasuh oleh seseorang yang udah nggak berkuasa. Jadi hukuman itu tiba dalam bentuk statistik tadi itu. Tapi kemudian orang mempersoalkan ya masih ada plus minus margin of error. Iya, tentu di dalam statistik ada ketidakpastian. Tetapi konstitusi kita sudah membuat kepastian, yaitu menang artinya 50 lebih. Lebih apa? Lebih 1 orang. Cukup aja kan? Itu kelihatannya yang harus kita pamerkan kembali sebagai sebagai masyarakat beradab di Jakarta tuh. Tapi oke, tetap itu hak dari teman-teman di Kimpres untuk mempersoalkan yang disebut sebagai desain pemilu yang merugikan Ridwan Kamil. Nggak ada soal juga, supaya kita juga belajar bahwa memang semua hal yang dibawa aja ke dalam perselisihan hukum kan. Tetapi sekali lagi di belakang perselisihan hukum ada psikologi yang memang tidak menghendaki Ridwan Kamil. Karena apa? Ya bukan karena Ridwan Kamilnya yang bukan anak kampung sini, tapi karena Ridwan Kamil meminta perlindungan dari anak kampung sana, yaitu Solo. Pertanyaan kita sekarang ini, apakah kemudian MK itu akan mengabulkan gugatan tim Ridho dengan asumsi itu pemerintah masih tetap akan cawe-cawe di MK seperti halnya pada eranya Mulyono. Dan kalau itu dikabulkan, itu apa yang akan terjadi, Bung Rocky? Seandainya dalil dari Kimpres atau kubunya Ridwan Kamil diterima Mahkamah Konstitusi, ada persoalan berikut, yaitu dalil yang sebaliknya dengan kekuatan argumen yang sama atau bahkan lebih akan diperlihatkan oleh PDIP. Tentu saja itu juga akan memperpanjang proses penyelesaian ketidaksepakatan itu. Tapi kita mau lihat dengan cara yang lebih sosiologis bahwa memang ya Pramono Anung dan Rano Karno itu dikenali dengan baik oleh publik Jakarta, dan Ridwan Kamil tidak sedalam itu pengenalan atau bahkan kesukaan pada Ridwan Kamil itu. Apalagi defect, cacat-cacat budaya, perilaku yang diperlihatkan dua pasangan ini, Ridwan Kamil dan Suswono, yang misoginis itu, yang menghina perempuan. Jadi sebagai kota yang ditumbuhkan melalui perspektif kosmopolit, Jakarta itu punya semacam parameter untuk melihat apakah yang akan memimpin Jakarta itu juga do speak gender equality, do speak feminism, feminist ethics misalnya kan. Kan Jakarta adalah digelorakan dengan pikiran-pikiran itu, pikiran-pikiran yang diidap oleh peradaban baru, bahwa demokrasi itu harusnya ada penghargaan terhadap kelompok yang rentan untuk dibully, yaitu perempuan. Tapi justru pasangan Ridwan Kamil dan Suswono membuli kedudukan perempuan kan. Jadi itu berbekas juga tuh diedarkan dalam bentuk analisis oleh netizen kan. Netizen adalah penentu sebetulnya dari kejatuhan Ridwan Kamil. Jadi sekali lagi memang itu ya takdir politik sebetulnya kalau kita mau sebut itu takdir. Tetapi kekonyolan politik juga yang menyebabkan Ridwan Kamil akhirnya dijauhi oleh mereka yang mungkin masih punya semacam
kasih semacam kesempatan pada Ridwan Kamil, tetapi nggak mungkin lagi itu diberikan karena soal narasi itu hal yang betul-betul sensitif bagi publik intelektual Jakarta tuh. Nah, itu yang menerangkan kenapa akhirnya suara itu pergi pada Rano Karno dan Pramono Anung kan. Tapi udah itu kita udah lihat sebagai fakta sosiologis yang menunjukkan bahwa kematangan intelektual publik Jakarta itu tidak bisa ditandingi oleh kedangkalan perspektif dari Ridwan Kamil dan Suswono pada soal atau pada faktor yang disebut oleh netizen kedangkalan kebudayaan, kan itu dasarnya tuh. Jadi kita terima fakta itu sebagai fakta yang menunjukkan bahwa publik Jakarta hendak memulihkan pikiran bagus supaya memimpin Jakarta itu bukan orang yang patriarkis. Tapi masalahnya kan begini ya, kalau soal gugatan itu kan memang diperbolehkan ya, pasangan Ridho itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kan bukankah itu jalur legal yang diatur oleh undang-undang? Politik itu harus memerlukan dua prasyarat, legal dan legitim. Itu ada legalitas sekaligus ada legitimasi itu. Nah, kalau Ridwan Kamil CS pergi ke Mahkamah Konstitusi, itu jalur legalnya dia tempuh, tapi legitimasinya udah hilang. Kan soal kultur itu, soal kemampuan untuk melihat masa depan, itu tidak mungkin tidak dimiliki oleh publik Jakarta. Bayangin misalnya Jakarta menganggap bahwa Ridwan Kamil akan memimpin, tapi Ridwan Kamil akan diarahkan lagi oleh Mulyono dari Solo karena dia pergi cium tangan atau mungkin juga berlutut atau minta restu, kan semua itu menunjukkan bahwa ada feodalisme itu. Semua itu menunjukkan ada kelemahan mental dari seorang pemimpin. Lain kalau Ridwan Kamil mengatakan saya memang Kim plus, tetapi di Jakarta saya ada Kim minus. Minus apa? Ditanya wartawan. Minus Mulyono. Itu baru top tuh, dapat poin di situ tuh. Jadi ketiadaan perspektif menyebabkan publik Jakarta merasa bahwa ya kalau Ridwan Kamil jadi gubernur itu artinya dia cuman skrup yang obengnya dipegang oleh Mulyono, kan begitu kira-kira satir publik Jakarta yang selalu mampu untuk melihat apa yang ada di belakang layar. Dan peristiwa Pilkada kemarin juga harus kita perhatikan kritisisme masyarakat Jakarta itu dengan tidak datang ke kotak suara itu menunjukkan protes bahwa kekuasaan itu masih cawe-cawe di Jakarta, atau orang merasanya ya udah buat apa kalau yang menang akhirnya nanti Ridwan Kamil, dan itu artinya Jakarta akan dipimpin kembali oleh gubernur yang namanya Mulyono, kan semacam itu sebetulnya kalau kita baca bawah sadar dari publik Jakarta. Tapi sekali lagi kita sambut aja soal gugatan itu sebagai hal yang biasa, dan hal yang luar biasa sebetulnya adalah kalau kita dapat poin lagi bahwa Ridwan Kamil dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan jadi luar biasa lagi tuh. Lalu putaran kedua yang sangat mungkin ya akhirnya makin turun reputasi Ridwan Kamil, kecuali memang ada perjanjian dengan Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Ridwan Kamil, tentu dengan upaya-upaya politik yang ekstra legal seperti yang dilakukan Mulyono ketika meloloskan Fufu Fafa ke wilayah politik, kan hanya itu. Saya pakai istilah-istilah yang juga dipakai oleh netizen untuk sekedar memperlihatkan bagaimana sinisme netizen terhadap Pak Jokowi yang masih berupaya untuk mengendalikan politik Indonesia, sementara Pak SBY ada di Chicago membahas politik dunia. Terima kasih Bung Roy. Salam akal sehat. Salam akal sehat.